Shalom, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke jam BK. Sesuai dengan modul yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, hari ini kita akan membahas di pelayanan ini tentang konsep diri. Ya, pelayanan hari ini tentang konsep diri kalian. Oke, nah yang pertama yang perlu kita bahas yaitu pengertian dan macam-macam konsep diri. Yaitu konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan juga penghargaan atau perasaan seseorang terhadap ataupun tentang dirinya sendiri. Jadi kamu bisa lihat di situ bagaimana pengertian dari konsep diri, bagaimana gambaran, pandangan, keyakinan, dan juga perasaan kita tentang diri kita sendiri. Nah, konsep diri ini itu dikatakan juga penghargaan diri, nilai diri, ataupun penerimaan diri sendiri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataannya, ya, dalam kebenarannya kita itu siapa gitu loh. Nah, di konsep diri ini juga ya, kita menentukan siapa kita menurut pemikiran kita dan apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa kita menurut pemikiran kita sendiri tersebut. Oke, selanjutnya kita melihat pengertian umum dari konsep diri ini. Ya, konsep diri bukan sesuatu bawaan sejak lahir, tapi itu adanya dengan didikan dari lingkungan luar dan juga dari diri kamu sendiri. Ya, konsep diri terbentuk melalui proses, ya kan? Melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Berarti konsep diri kita itu bisa kita peroleh dengan adanya proses yang baik, ya. Proses belajar kita yang baik, ya. Salah satu contoh pengalaman, ya, adanya keberhasilan dan kegagalan itu karena ada proses yang kita lakukan. Kalau proses baik yang kita lakukan, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Tapi kalau proses kehidupan kita ataupun proses belajar kita tidak baik, maka ya kegagalan akan menjadi milik kita. Dan juga ya, pola asuh orang tua, berarti cara didik yang baik dari orang tua akan membentuk konsep diri kita ya menjadi sesuatu yang baik, ya, menjadi sesuatu yang baik. Itu dia. Nah, kawan sebaya, ya, juga lingkungan masyarakat dan kritikan diri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri kita ini. Nah, itu makanya dikatakan kalau ingin bergaul, ya, bergaullah dengan lingkungan yang sehat. Supaya apa? Supaya tercipta konsep diri ataupun pribadi yang baik, pribadi yang sehat. Itu dia. Oke, selanjutnya kita lihat di identifikasi sifat dan karakter. Ya, konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Ya, jelas dong. Kalau diri kita memiliki pribadi yang baik, ya, maka sikap kita itu akan menunjukkan sikap yang baik juga, tingkah laku yang baik yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, di dalam sekolah, ya, sikap itu harus dididik menjadi sikap yang baik, ya, menjadi tingkah laku yang baik. Makanya sikap kamu juga dinilai Bapak Ibu guru kamu, bukan hanya kognitif, tapi juga ya psikomotorik dan afektif kamu dinilai sama Bapak Ibu guru kamu. Jadi di pelayanan ini perlu Ibu tekankan, ya, kamu sebagai siswa SMA haruslah ya berpikir untuk sesuatu hal yang positif, ya. Jika individu cenderung berpikir akan keberhasilan, maka proses belajarnya itu akan dia lakukan dengan baik, akan dia tunjukkan bahwa belajar itu adalah suatu hal yang berharga yang harus dilakukan. Dan juga ya, jika individu berpikir akan kegagalan, maka kemauan belajarnya itu tidak akan ada, bahkan dikatakan rendah sekali, ya. Maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya sendiri. Dia sudah siap gagal, ya. Bagi anak-anak siswa yang malas belajar, berarti dia ya pastinya sudah siap gagal, sudah siap menerima masa depan yang tidak baik, bahkan menjadi sampah masyarakat. Nah, itu dia yang Bu maksudkan. Sekarang coba kita lihat ya manfaat ideal diri dan citra diri. Ada beberapa poin di situ. Bagaimana rasa percaya diri kamu jika proses belajar hidup kamu dilakukan dengan baik. Bagaimana semangat dan gairah hidup kamu itu akan mempengaruhi sikap kamu di dalam
proses belajar pembelajaran ya. Bagaimana keberanian kamu, kebebasan kamu untuk berekspresi, bagaimana kamu tetap menjaga harga diri kamu sebagai seorang pelajar layaknya bagaimana kan gitu. Dia tidak sembrono berbicara, karena seorang pelajar itu harus memiliki ucapan-ucapan yang berpendidikan gitu loh ya. Nah, yang berikutnya, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kalau kedamaian dan kebahagiaan itu dirimu sendiri yang membuat ya. Kalau kamu mau menciptakan hidupmu itu damai, hidupmu itu bahagia, ya perhatikan konsep dirimu, perhatikan proses kehidupanmu. Apakah proses yang kamu lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan melakukan sesuatu tindakan kalau memang tindakan itu tidak kamu pikirkan dulu ya, mau menghasilkan yang bagaimana, apakah menghasilkan sesuatu hal yang membahagiakan atau sesuatu hal yang menunjukkan ke arah kegagalan itu loh. Ya, jadi ketika kamu memperhatikan poin-poin di atas, maka keberhasilan dalam hidupmu pun akan kamu capai. Kebahagiaan itu akan ada dalam hidup kamu jika kamu mengarahkan diri kamu itu ke hal-hal yang positif. Itu dia. Nah, di sini ada kamu lihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, ya kan? Citra fisik, bahasa, umpan balik dari lingkungan. Tadi kan Ibu ulangi dulu ya. Citra fisik, bahasa, umpan balik dari lingkungan, identifikasi dengan model ya, dan juga pola asuh orang tua. Jadi faktor-faktor inilah yang bisa mempengaruhi konsep diri kamu. Tapi intinya adalah kamu sendiri ya. Oke, kita perhatikan komponen konsep diri, identitas diri gitu kan. Nah, kita ulangi lagi bagaimana sebenarnya identitas diri. Sering didapat dari observasi dari seseorang dan dari apa yang kita katakan tentang diri kita. Ya, pencapaian identitas diperlukan untuk hubungan yang intim karena identitas seseorang diekspresikan dalam berhubungan dengan orang lain. Itu dia. Jadi kalau dikatakan konsep diri kita itu, ya itu sangat berhubungan dengan orang lain. Kalau konsep diri kita ataupun diri kita sendiri memiliki pengaruh-pengaruh yang positif, maka ke lingkungan kita akan memberikan pengaruh positif ya. Kita akan menunjukkan bagaimana tingkah laku yang baik ya, bagaimana seorang siswa yang baik yang memiliki ya identitas yang sangat berpengaruh besar. Iya, itu dia. Oke, perhatikan lagi komponen konsep diri, gambaran diri kamu sendiri ya. Bagaimana pandangan seseorang terhadap tubuhnya, ya terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan mau dong ya orang memandang kita dengan pandangan negatif, kalau boleh dengan pandangan yang positif. Karena kenapa? Karena kita sudah memahami bagaimana proses untuk menciptakan ya identitas yang baik, bagaimana seorang pelajar untuk memiliki pola tingkah laku ya, sikap yang baik. Karena di sekolah kamu tetap dididik untuk berperilaku yang baik ya, untuk memiliki sikap yang baik. Itu dia. Jadi ya kamu memiliki sesuatu hal yang positif yang bisa mempengaruhi lingkungan kamu itu. Nah, tadi sudah berulang kali Ibu katakan bahwa di sekolah ini ya guru tetap menilai kamu, ya guru tetap mengajarkan kamu, mengarahkan kamu memiliki pola hidup yang baik dengan tingkah laku yang baik, dengan sikap yang baik gitu kan. Nah, di layar handphone kamu bisa kamu lihat usaha guru dan orang tua dalam menunjang perkembangan konsep diri remaja. Ya, lingkungan keluarga, ya orang tuamu tetap dan selalu Ibu yakin itu selalu mendidik anak-anaknya untuk tetap menjadi pribadi yang baik ya, untuk memiliki konsep diri yang baik. Itu dia. Lingkungan sekolah ya, selalu Ibu katakan bahwa tugas guru itu adalah mendidik kamu menjadi siswa yang baik. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi sudah Ibu katakan bagaimana untuk menciptakan konsep diri yang baik, ya. Bagaimana jika kamu tidak memperhatikan diri kamu, apa yang terjadi kan gitu. Sekarang coba kita lihat konsep diri negatif, ya. Peka pada kritik. Ya, peka pada kritik. Dia selalu
emosional ketika dia dikritik, ya. Dia selalu tanggap cepat dengan kritikan, bahkan dia tidak menerima kritikan tersebut gitu, responsif sekali terhadap pujian. Nah, jangan terlalu bangga juga jika kita dipuji kan gitu, karena kenapa, itu akan membuat kita lupa akan proses kita ke depannya itu bagaimana, ya. Hiperkritis, terlalu berlebihan jika ingin mengkritik gitu kan. Untuk mengkritik seseorang itu terlalu berlebihan itu tidak baik, ya. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain, jangan terlalu sensitif gitu. Nah, bersikap pesimistis terhadap kompetisi, bersikap pesimistis, dia tidak mau melakukan sesuatu, intinya dia belum berperang aja sudah kalah kan gitu, belum melakukan sesuatu aja sudah menyerah. Jadi nggak boleh, kita tetap harus optimis, jangan pesimis kan gitu. Nah, sekarang kamu perhatikan bagaimana konsep diri yang positif gitu. Inilah seharusnya yang dimiliki oleh siswa-siswa SMA kampus. Yang pertama apa, Ibu? Ya, yang pertama, yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Kalau kamu memiliki percaya diri, kalau kamu memiliki keyakinan, maka apa? Dengan itu kamu sudah menunjukkan bahwa proses pertumbuhanmu itu sedang menuju ke arah kedewasaan, sudah memiliki kedewasaan pribadi gitu dia. Nah, yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Ya, ini adalah hal yang baik gitu kan. Kalau orang lain pintar, kita harus memiliki pemikiran, kenapa dia bisa pintar, aku enggak. Jadi harus ada pemikiran dalam diri kita, kenapa dia bisa juara 1, ya aku dengan dia itu sama. Nah, itu akan memotivasi diri kamu sendiri untuk mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Inilah dikatakan kecemburuan yang positif, ya. Berarti ada dong, Bu, cemburu yang positif, ya ada. Kita memotivasi diri kita sendiri, kenapa dia berhasil, aku kenapa tidak. Berarti ada kesalahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, ya. Dengan itu perubahan yang baik itu akan kita lakukan, itu dia. Ya, menerima pujian tanpa rasa malu. Ya, menerima pujian berarti kita percaya diri, ya, dan akan menerima pujian dari orang lain. Ya, dengan itu kita akan tetap mempertahankan pujian itu dengan melakukan hal-hal yang baik, bahkan mengembangkan diri kita ke hal yang lebih baik. Ya, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat. Oke, nah berikutnya, mampu memperbaiki diri. Jadi setiap anak yang mau dirubah, setiap anak yang mau berkembang, setiap anak yang mau memiliki proses kedewasaan yang baik, dia akan tetap mengoreksi dirinya sendiri, dia akan tetap memperbaharui dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu hal yang baik, ya, untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mampu mempengaruhi lingkungannya dengan hal-hal yang baik. Jadi itulah dia.